adik-adik. Ketemu lagi nih kita sama Kak Delvi dan Kak Vania di acara Jam Kids. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kali ini, simpan dulu mainannya, kita fokus sama Tuhan. Nah sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, sudah mengumpulkan kami di ibadah hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Pimpin kami untuk ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, biar makin semangat, kita jam kit dulu gimana Kak? Ayo kita jam kids dulu Kita ya. jam kit dulu ya. Bangkit berdiri, kita jam kit. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Semangat lagi dong. Yuk sekali lagi. Sekali lagi ya. Kak Fania pimpin. Oke, aku yang pimpin ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wah, hebat nih adik-adik. Hebat, mantep. Nah adik-adik, kita kan mau pujian nih. Kalian tahu nggak sih kalau kalian tuh harus hati-hati gunakan tubuh kalian. Bener Kenapa? tuh. Karena Kenapa, kalian juga diawasin, ada CCTV-nya. Siapa tuh? Nah CCTV-nya itu Tuhan. Kenapa? Kalian harus hati-hati gunakan tangan, mata, mulut. Kalian harus hati-hati semuanya. Karena Tuhan mengawasi kalian. Jadi pujian kali ini kita akan membawakan hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Amin. Nah, hebatnya adik-adik. Adik-adik, tahu nggak sih kalau kita kan hati-hati nih, pasti diawasin Tuhan. Berarti Tuhan beserta kita dong. Betul banget tuh. Nah, adik-adik kayak ngerasa lelah, capek, atau gimana Bahkan pun. seneng atau sedih Iya. pun gitu ya. Keadaannya apapun, Tuhan tuh selalu beserta kita. Betul tuh. Jadi kali ini pujian yang kedua kita akan menyanyikan Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun
Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita sekarang memasuki firman. Kita teduhkan hati kita. Kita fokus untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami ingin mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya tolong berkati kakak yang akan membawakan firman, agar apa yang mereka sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua yang tenang, yang tertib, dengerin Kak Desi ya. Adik-adik, kita sudah melewati berapa lama ya? Mungkin 1 tahun lebih ya. Kita belajar online di rumah. Di rumah kita hanya berhadapan sama laptop, kalau enggak pakai handphone, benar gak? Tetapi pelajarannya tetap sama kan? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, Mandarin, terus matematika, benar gak? Benar. Untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan sama guru, biasanya dikasih apa? Biasanya dikasih contoh kan? Terus setelah itu baru kita mengerjakan. Kenapa dikasih contoh? Supaya kita tahu bagaimana cara mengerjakan soalnya. Kalau soalnya matematika, nanti gurunya menyebutkan 3 tambah 1, ya kan? Coba kamu punya permen 3, lalu ditambahkan 1. Sama dengan berapa? 4. Nah, dengan begitu kita tahu, oh, kalau dikasih soal 5 tambah 5, udah tahu tuh jawabannya. Berarti kalau 5 tambah 5, aku punya 5 permen, ditambah lagi 5 permen, berarti jawabannya 10. Akhirnya kita tahu kan, apa yang akan kita lakukan. Benar? Benar. Nah, selain soal-soal, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kita juga memerlukan contoh atau yang sering disebut orang teladan. Siapa yang mau kita ikuti? Kalau di sekolah pasti kita pengen banget, atau kita mencontoh guru kita. Oh, aku mau banget meladani guru ini karena dia pinter. Terus kalau menerangkan ke kita tuh kita ngerti. Kalau di rumah, aku mau mencontoh mama sama papa. Bangunnya tepat. Terus kalau udah bangun langsung beres-beres. Pasti kita bangga kalau kita bisa meneladani atau mencontoh orang tua kita. Bener gak? Bener. Nah, adik-adik, di sini Kak Desi juga mau kasih tahu. Selain itu semua, ada seorang yang patut kita teladani. Dia menjadi contoh yang luar biasa untuk kita. Tetapi sebelumnya, Allah telah memberikan contoh pertama kepada kita, yaitu nenek moyang kita. Siapa? Adam dan Hawa. Mereka diciptakan oleh Allah Bapa itu supaya menjadi contoh dan teladan. Yang pertama, atau kalau di keluarga bisa dikatakan si sulung atau si bungsu gitu kan. Nah, kalau ini si sulung nih. Yang pertama, buat kita contoh. Tetapi apakah Adam dan Hawa berhasil? Apakah mereka taat kepada Allah pada saat itu? Di dalam Kejadian dicatat bahwa mereka gagal menjalankan perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka melanggarnya adik-adik. Dari situ udah kelihatan Adam tidak menjadi contoh. Hingga akhirnya Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dicatat bahwa di Perjanjian Baru ya, Dia tidak bercacat celah
pun tidak. Dia taat. Ingat ya, tapi kan Tuhan Yesus anak Allah, Kak Desi. Emang kita harus menjadi anak Allah. Tuhan Yesus merasakan apa yang kita rasakan. Itu jelas dikatakan bahwa Tuhan mengalami lapar, haus. Yesus bisa marah? Bisa. Dia bisa merasakan panas, dingin? Sama seperti kita. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan dia sama seperti kita manusia. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi itu tidak menjadi alasan dia bisa berbuat salah loh. Tidak. Dia benar-benar mau taat. Kenapa Tuhan Yesus mau taat? Karena dia mau menyenangkan hati Bapa. Karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Setiap kita pasti mau menjadi anak Allah. Dan Allah Bapa pun telah memberikan contoh kepada kita. Memberikan teladan. Siapa? Teladannya? Itu. Yang sulung Tuhan Yesus Kristus. Kak, bagaimana aku bisa tahu apa yang harus kulakukan supaya sama seperti Tuhan Yesus? Makanya adik-adik, jangan lupa juga, bacalah Alkitab, bacalah renungan. Maka di sana kita akan belajar banyak bagaimana hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kita sama-sama berjuang ya. Kak Desi berjuang, kalian berjuang. Kita sama-sama berjuang bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi kita buang-buang waktu, bukan lagi kita malas-malasan, enggak. Saatnya kita bangkit. Walaupun mungkin keadaannya sekarang ini, aduh Kak, online, males, mager. Ketemunya cuma itu mulu. Terus gak bisa keluar, takut kena corona. Nah, kita harus bisa merubah keadaan itu menjadi baik. Tidak menjadi alasan, kan nge-Zoom, tinggal buka, aku bisa mandi. Jangan lakukan itu. Lakukanlah dengan baik. Walaupun nge-Zoom, kamu harus tetap mandi, pakaian rapi, kamu duduk dengan tenang, kamu belajar dengan baik. Ya? Oke, sampai di sini firman Tuhan yang Kak Desi mau sampaikan kepada kita semua. Semoga firman ini memberkati kita ya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kami mau belajar Tuhan seperti anak-Mu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Efesus 1 ayat yang ke-7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kakak ulang satu kali lagi ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Adik-adik belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video dari adik-adik. Halo kakak-kakak dan teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, yaitu Mazmur 136 ayat ke-1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah ayat hafalan pada minggu ini. Terima kasih kakak-kakak.
Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo teman-teman, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih, Tuhan memberkati.